apa tambah manisnya? Enak kan? Enak. Ini mau yang mana? Yang paling. Ada gunting ya enggak? Nih masuk pakai ya ya. Nah, siap. Ternyata di sini. Tisu kan. Oh ya. Saya nggak punya tisu. Masukin aja langsung. Atau pasti. Ini sudah dibuang bulan 6. 6. Kok nggak terasa? Kalau bebek ya? Kalau kuliah apa bebek ya? Ya duduk. Makan. Beuh. Ya Alio semua makan ya. Laporan. Enak ya, Mat? Tumben nih martabak manisnya habis ya. Enak berarti. Ya. Yang biasa nggak habis. Enggak biasa tuh yang PMS enak kan. Kalau ini enak negara ya. Ya. Anak muda. Ini saya mau kasih ya. Momentum. Ini belum pernah saya pikirkan. Momentum yang sering saya dengar, momentum dari Hari Tanu, bos MNC Group, benar ya? Ya. Momentum itu kesempatan peluang, jeli, melihat kesempatan. Itu secara sekuler ya, tapi secara rohani. Ya. Siapa yang bisa coba? Benar. Secara rohaninya dua ayat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bisa saya kasih. 2 ayat apa Bapak kasih? Saya kasih silver pun. Apa om momentum apa maksudnya om? Momentum kan artinya peluang, kesempatan. Oke. Jeli, Iya. mata jeli, lihat kesempatan. Jadi dalam segi sekuler langsung dari Yang terpuruk Tuhan bangkrut. Yesus momentum yang Gerak. Tuhan Nah, Yesus sekarang apa? secara rohani ternyata ada Yang Tuhan Yesus lakukan. yang Kan Tuhan Yesus udah dijemput. Jemput. Nah. Berarti Terus- momentumnya dia apa? Nggak ada. Tadi aku Oh, itu menurut enggak tadi aku Yesus, Pak. udah tinggal aja. Aku nanya. Makanya kita ini Aku antar harus kamu. benar-benar jeli juga nih ayat ini benar nggak ada hubungannya dengan momentum. Boleh kasih contoh nggak mungkin Boleh. hubungannya? Banyak sebenarnya yang keluar dari mulut Tuhan Tapi Yesus. dapat ada opsi. Khususnya dari Tuhan Yesus. Oke, habis. Dari kejadian juga ada, tapi yang paling matching ya karena jarang banget. Seperti kata Bapak di Perjanjian Lama, jarang yang merenung. Saya kan ngalamin karena nggak pernah berpikir ternyata ada kata Bapak di Perjanjian Lama. Apa itu Pak? Kata Bapak di Perjanjian Lama Apa katanya? yang sering bahkan doa Bapak kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Ternyata sih Perjanjian Lama ada 13. Di tiap hari Natal sering disinggung oleh hamba Tuhan. Penasihat ajaib Allah yang perkasa dari kitab Yesaya. Bapak ya, itu bapak yang enak apa kurang? Bapak jasmani atau bapak surgawi? Bapak Yahweh. Surgawi. Bapak Yahweh. Yahweh. Namanya Yahweh bapak kita. Oh iya. Kalau ditanya, tapi jangan sering-sering, ntar dibilang sesat. Kok saya nggak pernah tahu Pak? Nah kan. Nah sekarang momentum itu apa? Momentumnya cepat. Momentum adalah peluang. Ini nggak ada nangkep, Pak Izin dianggap bercanda. Tadi kan memang iya kan Pak? Bener, tapi secara rohani nggak pernah kepikir ada kata momentum Enggak. dalam segi seperti ini. Gentleman, ayat di mana Tuhan Yesus artinya dia mengeluarkan kata-kata, tapi yang saya bisa artikan itu gentleman. Kita belum baca semua Pak, jadi nggak tahu. Walaupun belum baca, tapi kan sering dengar. Waktu Yesus dihakimi oleh Kayapas, Kayapas suruh prajurit tampar itu Yesus. Betul kan? Pernah dengar ya? Mungkin pernah Pak, cuman nggak ini Pak. Enggak. Nggak sering Pak. Iya. Pernah nggak terpikir kalau itu bisa ditafsirkan sebagai gentleman? Nah kan enggak kan? Sekedar sekilas info kan? Lewat aja kan? Tapi ditampar nggak Pak? Ya ditampar Yesus. Makanya Yesus ngomong, kau suruh prajurit, suruh tampar gua. Kalau nggak ada salah, tunjukin bakat gua. Itu gentleman tuh. Dia tahu nggak Pak sananya? Nggak dikasih tahu oleh kayak apa, pengecut dia. Ya karena dia merasa hebat. Nah, jadi mulai saat ini harus sensitif. Permainan tadi kan menguji sensitivitas kan, harus tahu karakter ini karakternya apa nih biar bisa nipu kita. Itu kan nggak gampang. Ya betul lah, aduh, ayo.
Ayo, Bener, Om. momentumnya apa? Benar ini. Saya kasih hari Rabu nggak bisa jawab. Saya datang ke tempat kasih pinjam, Omu. Kamu nggak ada. Nggak bisa jawab. Yang ini Pak ini. Dan lagi ngirim. Ayo. Nangkep nggak perkataan saya? Momentum. Nah kan nggak nyimak kan? Momentum secara duniawi, sekuler sering disinggung oleh bos MNC Group, Aritano. Motivasi untuk bisnis naik. Harus jeli matanya melihat momentum, kesempatan, peluang, change. Nah sekarang dari segi rohani, pernah nggak terpikir ada kata momentum? Terpikir dulu dah, terpikir. Jangan. Kalau dari kata firman itu jarang Pak. Kalau Enggak dari terpikir. Karena kan katanya renungkanlah firman itu siang. Nyerah Om, kita semua yang ada di sini nyerah. Nah, ada. Ternyata ada. oh itu jawaban itu dong. Kasih tunjuk dong. Ini bahkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Contoh yang dasar, iman dan puasa doa atau doa. Kan dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Taat dan setia. Hebat-hebat semua ini. Ketiga, kebenaran dan keadilan. Nah ini yang keempat. Maaf ini. Kalau pegang ini aja. Ya. Dia mau cari jodoh, yang modal apa? Mau cari bisnis apa? Sakit. Nggak usah berlutut, nggak usah sender sambil tidur. Saya percaya. Terjadi semua. Saya Apa udah itu Om ngalamin. ayatnya Om? Saya udah ngalamin bisul 2 sakit banget 2-3 hari yang lalu pulang kerja. Aduh, saya udah jengkel. Istri saya suruh pencet, suruh tusuk pakai jarum, nggak Apa tega. Om ayatnya Om? Nah, saya cuma ngomong gini, Roh Kudus, sakit, sembuhkan, tolong. Langsung detik itu juga. Detik itu juga langsung berasa. Percaya? Percaya. Apa Oke ayatnya ya. Om? Ayo ayatnya apa? Mintalah, maka kamu Belum dulu dong. Nggak apa-apa, salah, nggak apa-apa. rakyat. mintalah maka kamu akan mendapat. Oke, Pak, cepat. Momentum. Ini ayat 2 keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kalau kita pegang, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan seperti itu. Kita punya iman dan sering berdoa. Puasa doa, kita yakin. Doa orang yang benar bila ia datang yakin, sangat besar kuasanya. Yuk, Tidak ada yang mustahil bagi orang. Oke, apa lagi? Nggak salah. Ayo cepetan. Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Masuk akal juga. Benar, nggak salah. Tapi yang betul-betul ini dahsyat ini. Cari lihat yang dulu aja. Betul. Tapi yang paling top. Ayo. Mintalah maka kamu akan mendapat. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Alfa dan Omega. Ini saja kan. Kamu kasih ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak ada yang salah. Tapi yang benar-benar satu Roh Kudus. Jadi saya sih kesaksian saya. Aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa Roh Penghibur. Amin. Amin. Percaya nggak? Tapi kamu akan menerima kuasa. Itu kan Kisah Para Rasul. Tapi kan awalnya oleh Yesus kan? Terus Paulus sampai 3 kali. 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus 1 ayat 14. Hebat kan? Andalkan Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Yang kedua, cepetan, apa? Nggak tahu Om, nggak tahu. Nah, Pakai berapa Pak? 2 aja. Kalau ini tetap, waduh luar biasa. Yang kedua, Enggak. Kawin, Pak. oke yang kedua ya. Enggak ada yang benar Pak di antara kami. Nggak ada. Yang kedua, damai sejahtera. Kalau kita mau naik kendaraan keluar, kan ada rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda. Nah, kalau kita mengalami ajaran sesat, ya, andalkan Roh Kudus. Tandanya apa? Kalau Roh Kudus selalu di pihak kita, Hati. damai. Sejahtera. Biar dalam masalah tekanan apapun tetap damai sejahtera itu tinggalkan. Kan doa penutup juga seringkali kan gitu.
damai sejahtera. Tapi Bapak kalau ini Pak nih, kalau ada masalah besar bisa damai sejahtera. Oh, jelas dong. Bisa Pak. Pasti, benar pasti. Ini nggak ada insya Allah. Walaupun kita lagi berdebat ya, emosi atau bagaimana malah tinggi gitu. Roh Kudus bicara tuh di hati. Jangan terlalu emosi. Jangan terlalu. Tapi kalau nggak ada damai sejahtera, bablas loh. Ya secara apa? Apalagi yang nggak secara percaya. logika ya. Iya dong. Tapi Itu kan logika. seturutnya begitu cuman nggak semua orang begitu. Makanya kan dari awal saya bilang tidak pernah terpikir. Makanya sekarang gila. Kata Paulus lah. Hatilah Saya paling suka kata laki daripada berlatih. belajar. Kalau belajar itu ada beban, paham nggak? Ada beban. Oh, tuh karbo dinilai. Saya bukan bercanda ya Pak, tadi saya Nggak apa-apa. Kalau berlatih, kan ada tulisan mobil dulu apa? Belajar ya. Sekarang dirubah kan? Latihan mobil. Latihan. mengemudi. Nggak bisa matematik saya dulu. Kalau mau bisa untuk diri sendiri, ya waktu latihan. Betul atau betul? Mau salah mau benar, siapa yang peduli? Nggak ada. Terus diperiksa sama guru. Guru kagak periksa benar atau salahnya. Dia lihat, ini PR-nya banyak yang dibuat. Padahal disuruhnya cuma 1 pasal, tapi dibikin 3-4 pasal. Saya dapat ujian. Ini contoh nih, kelas 1. Ini contoh nih. 2-3 guru loh muji saya. Bukan saya pengen dipuji, bukan. Itu pun baru terpikir sekarang udah dewasa. Ternyata benar. Latihan. Masalah benar atau salah, belakangan. Yang penting percaya diri. Yakin ya? Yakin ya? Kalau ini firman Tuhan. Benar ini. Kan tadi kan saya bilang, saya berasal dari SMP. Saya merasa saya kulitnya hitam, padahal saya Chinese. Orang tua saya mampu, tapi saya merasa minder. Teman-teman saya putih, papanya kulitnya putih. Diantar naik mobil. Minder gak? Dulu Bapak merasa hitam gitu. Bahasa hitam. Saya nggak mau diantar oleh papa, ketemu sama teman-teman saya. Di SD maunya oleh Bapak mama. aslinya Cina Pak? Chinese, bukan Cina, Cina kan asal. Oh, China. Chinese. Tapi nggak nampak bahasanya ini Pak. Apa matanya kelihatan. Saya nggak mau diantar ke papa. Kalaupun diantar papa, turun dan pergi. Apalagi ambil rapot, nggak mau. Kenapa? Papa saya hitam. Makanya bersyukur ya kalau punya bapak itu. Jangan malu. Misalnya. Kenapa itu Pak? Jangan malu. Lu nggak jangan malu lah. Malu. Gimana sih? Paham nggak? Iya. Di laki. Dua kebenaran. Mulut 1 artinya lebih banyak. Benar. Apalagi firman. Benar saya kasih tahu. Latih dah. Andalkan Roh Kudus dan sejahtera. Pasti rajin baca. Benar ini. Lalu pernah dengar kan? Iya Pak. Damai sejahtera. Roh Kudus momentum. Maaf ya. Cari di dulu nggak benar. Hamba Tuhan kok dunia juga. Maaf ya. Saya bukannya lebih tinggi dari mereka. Loh, saya ngomongin di sini kok. Di sini saya ngomong sambil kesaksian. Munculnya di sini seminggu yang lalu hari Rabu. Luar biasa nggak? Iya cuman kalau Jangan pakai cuma-cuma. baginya bagi Tuhan cuman ada orang yang nggak Nggak salah sih bagi bapak tidak ada yang nggak salah. Tapi itu kalau Roh Kudus sudah kasih tahu saya, ya berarti Roh Kudus ya ada. Jangan sekarang dia Roh Kudus. Betul atau betul? Iya dong. Terus damai sejahtera. Sekali lagi doa berkat. Pulanglah damai sejahtera yang melampaui segala. Kamu melihat itu. Jangan insya Allah mudah-mudahan dilawan itu. Yesus yang ngomong, Big Boss yang ngomong. Kalau Big Boss yang ngomong, ini seolah-olah ada Yesus di sini. Ayo, seolah-olah ada Yesus. Jangan Paulus nih. Paulus aja kalau duduk kayak kita senang, seolah-olah ada Paulus aja kita senang. Apalagi kalau Paulus ngomong, ini yang ngomong, yang seolah-olah ada Yesus di sini. Jasmani ini seolah-olah ada dia, nggak usah ngomong, senang nggak? Banget. Apalagi kalau dia ngomong. Ini saya ambil ini perkataan Yesus. Roh Kudus
Yohanes 14 ayat 12. Wow, aku akan memberikan padamu roh penghibur, roh penolong. Bahkan agama seberang dianggap nabinya dia. Sekali lagi terakhir ya, di YouTube ada debat ngomongnya gini, lu salah, yang lu baca Kejadian sampai Wahyu itu bukan bahasa asli, itu terjemahan. Manusia diciptakan dari tubuh tanah, digituin. Yang punya pertanyaan John, tahu kan berhadapan sama gua. Dia kan dibacakan manusia terbuat dari tubuh tanah, dianggap salah. Manusia bukan dari tubuh tanah. Itu lo baca karena dari terjemahan, bukan dari bahasa asli. Keder nggak kalau debat begitu disaksikan oleh manusia seluruh dunia? Tutup. Ngeri nggak menghadapi begitu, ditonton seolah-olah kita goblok banget itu. Kalau saya nggak pusing, walaupun terjemah gue nggak terlalu pusing. Yang penting gue tuh anak bapak. Yang penting bapak ya sudah serahkan kuasanya kepada putranya. Yesus Allah atau sekedar anak? Saya kasih tahu ayat yang benar. Saya berdebat di GBI kantor. Ini hamba Tuhan luar biasa. Saya udah singgung kata Bapak di Perjanjian Baru juga didukung oleh pernyataan mulut Paulus. Panggil dia ya Abah. Dia kasih komentarnya gini, Abah. Di Perjanjian Lama nggak ada kata Abah. Ya benar nggak ada kata Abah. Maksudnya ini hamba Tuhan, saya ngerti dia maunya tuh yang saya tuh yang ada ayatnya gitu. Bahkan dia tantang saya, Bapak tuh ayatnya ada gitu. Dalam arti ini, lu gue udah bilang kata Bapak di Perjanjian Lama aja jumlahnya berapa lu nggak tahu. Gue udah sebut Perjanjian Baru, udah dikira apa oleh Tuhan Yesus. Ada doa Bapak kami, bahkan didukung oleh Pak Paulus, panggil dia ya Abang. Malah balik bertanya kepada saya, bisa nggak Bapak tunjukin? Kan gue kasih tahu loh, gue bikin malu. Efesus 1 ayat 17, baca. Bentar, habisnya pulang. Yesus adalah Pak, bukan anak ya. Jadi Katolik ada sebagian sekarang mengaku Yesus adalah Allah, bukan anak Allah. Maria Pak Ya. Advent masih ketujuh mengakui sebagian Yesus adalah Allah. Ayo baca Efesus 1 ayat 17. Kalau dibilang itu anak Maria Pak. Enggak, Ini yang benar. Terserah, bahkan mereka Katolik anggap Marianya. Saya sudah berdebat loh dengan senior Manado. Ternyata dia Katolik. Dia tak akan kasih tahu kalau dia Katolik. Saya pikir dia Indonesia. Ayo baca. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Stop. Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia. Bapaknya Bapak jasmani atau Bapak yang di surga? Atau dia adalah Bapa? Yesus adalah Bapa. Makanya saya kasih cara berpikir gini ya. Yesus kan sekarang udah di surga ya, duduk di sebelah kanan Bapak ya. Waktu anak, perhatian Bapak kepada anaknya, ayatnya mana? Yesus mendapat pujian bukan dari manusia tapi dari Bapaknya. Gimana ayatnya? Tadi Yesus dulu di samping kanan Bapak. Itu kalau udah bangkit, udah naik waktu di bumi. Pernah gak kepikiran? Yesus dapat pujian bukan dari manusia, dari siapa? Bapaknya apa bunyinya? Nah kan nggak kepikiran. Dia dapat apa Pak? Langsung dari bapaknya. Dapat apa itu? Pujian. Pujian. Inilah anak yang paling kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Keluar dari kolam baptisan Yohanes Pembaptis. Bahkan diteguhkan oleh merpati. Tambah itu. Kita nggak lihat langsung, nggak dengar langsung. Kita cuma duduk percaya. Amin. Terus dia sekarang naik surga kan? Benar ya? Duduk di sebelah kanan. Sekarang foto Prabowo dengan Gibran, kalau di kantor-kantor kan wajib kan?
yang mana yang lebih tinggi? Yang di sebelah kanan, tengah-tengah kan burung garuda tuh. Yang kiri, yang mana yang lebih tinggi posenya? Kalau dari hadapan kita itu dari kanan berarti. Kalau dari kanan hadapan kantor kanan, kalau dari pintu masuk kiri kan? Burung garuda di tengah ya. Yang mana yang lebih tinggi posenya? Kanan Pak. Kanan. Berarti Yesus lebih tinggi dari bapaknya ya? Ini yang Garuda ini perempuannya siapa Pak? Bukan masalah garuda. Ampun, ini kagak nangkep. Kan ayatnya ada Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan bapaknya. Di bumi saja Yesus sudah diakui oleh bapaknya. Inilah dia belum mati loh. Dia belum dipenuhi Roh Kudus loh. Dia belum dibawa ke padang gurun loh untuk dicobai. Padahal syaratnya untuk masuk ke padang gurun untuk diuji harus penuh dengan. Nah makanya kan waktu dia keluar dari kolam baptisan, Roh Kudus sudah nempel di sini. Berarti dia sudah dipenuhi langsung. Baru inisiatif Roh Kudus bawa dia ke padang gurun untuk diuji kemanusiaannya. Sekarang Yesus sudah hebat, sudah menang secara manusia. Sekarang apa? Aduh, kita anak Allah ya. Bisa nggak berubah jadi Allah dalam detik ini? Yesus anak Allah. Yesus anak Bapa. Bisa nggak berubah jadi Bapa? Sekejap. Bisa, orang dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman yang satu yang satu. Firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah. Tadi kan Yesus 1 ayat 17 apa? Yesus anak Allah atau Bapa? Itu bapaknya. Bapa. Oh, gila. Sekarang dia udah naik nih. Paulus sudah menyaksikan Yesus sudah naik. Duduk di sebelah kanan. Berarti Yesus itu mau nggak menganggap dirinya anak? Nggak mau. Anda mau nggak selama dia jadi anak? Nanti warisannya Papa jatuh ke siapa? Bukan masalah kekayaan, bukan masalah kebanggaan, status keluar dari mulut, harusnya yang keluar dari bunyi baru kuat. Walaupun tidak ada banyak saksi, Yesus kan bilang, aku nggak perlu saksi. Bapa, Roh Kudus, udah cukup bagi gue. Amin. Aku nggak perlu saksi dari manusia, betul nggak? Ya, betul. Luar biasa ya, andalkan Roh Kudus, Roh Bapa, dan tandanya selalu damai sejahtera. Apapun yang terjadi, halangan, cobaan, jangan patah semangat. Apalagi menjual Yesus, goblok banget. Gereja boleh dijadikan masjid, tahu? Emangnya gereja gua, tapi jangan jual di tukar Yesus seperti Esau goblok. Nah, sulungan ditukar semangkuk kacang. Itu contoh, kacang goreng kan, kacang merah, kacang mede. Ya manusia tuh maunya tuh cepet sih, perlu apa? Gue nggak pusing. Ya, ngerti ya maksudnya? Bukan berarti saya lebih hebat tuh, bukan. Kalau kita nggak melatih, Saya jujur aja Pak, kurang uji. masuk Pak. Jadi percuma saya bilang ngerti, cuma sedikit-sedikit aja lah. Sekarang mulai gini, Pak Imin. Saya tahu masih muda, banyak kerjaan. Orang tua masih ada nggak contohnya? Nah kan udah nggak ada. Seolah-olah kan seperti kayak saya. Aduh, gua orang tua tuh nggak ada. Nyesel gua. Dulu kenapa buang waktu? Dulu bapak gua. Saya nggak ada buang waktu Pak yang bernasib kayak gitu. Saya ada buang waktu. Nggak bisa. Jangan ngomong nasib. Ini aja udah satu. Jangan. Tapi saya maksudnya jalan betul. Nah, kita lahir boleh miskin. Iya. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan kedua orang tua kita lahir dalam keadaan miskin. Benar. Tapi yang paling goblok, yang paling salah kalau kita meninggal dunia dalam keadaan pernah nggak terpikir ke situ? Hidup ini kan nggak bisa pesen. Memang bisa pesen dulu. Kayak kita masuk ke restoran bisa gue pesen capcay, gue ganti pesen puyuh lagi. Hidup ini udah jadi begini, betul? Kalau Saya dulu. Kalau itu Pak, kalau udah dipesan udah jadi gimana? Aduh, jangan berpikirnya tuh maksudnya gini loh. Dulu saya berpikir gini, gue nggak mau jadi anak bapak gue. Gue maunya jadi keturunan kerajaan Inggris, Belanda. Itu kan pikiran ngaco. Pak Ibu. Dulu saya kepengen jadi wali
Jujur, ada nggak sekarang? Makanya nggak jadi pria. Teman saya makanya jadi pria. Gak mau jadi wanita. Benar kan? Kenapa gitu Pak? Apalagi Batak, kalau nggak ada anak laki, diceraiin. Ayo jujur. Enggak Pak. Alah, kebanyakan begitu. Bapak tahu dari mana? Saya kan di Medan kan 3 tahun. Iya, mana itu? Bener sih. Ibu kenapa suami sampai kawin lagi? Nggak ada anak laki. Berapa kali? Salah cara berpikir ke situ. Pria dan wanita terima itu anak. Nggak ada pilihan. Memang dari manusia cewek itu rendah. Dan sekalipun manusia wanita itu pembuat dosa pertama kan. Jangan berpikir ke situ. Hadapi hidup ini. Anugerah ini sel-sel ini banyak loh di manusia. Triliunan sel. Pernah yang merenung? Saya pernah bunuh diri. Bisa selamat tuh itu kan. Mahasiswa tidur di atas duit saya. Naik mobil. Mau sistem skripsi, bunuh diri saya bisa membuat satu sebutnya. Kalau bukan Yesus, maaf ya. Maaf benar. Banyak yang bilang kenapa bisa mau bunuh diri. Ya, saya juga. Waktu itu, ntar kalau saya ngomong lagi, dan sangkanya saya ada sombong. Udah saya buka deh. Udah. Saya baru dapat kata-kata itu keluar dari guru wali kelas 25 tahun kemudian. Saya lulus SMA tahun 86. Baru 25 tahun kemudian itu guru ngomong sama saya. Kamu semasa di SMA menjadi buah bibir rapat dewan guru. Padahal Chinese wali kelas guru agama SPH gembala sidang. Saya bilang Bapak salah. Bapak gembala sidang, Bapak SPH, Bapak nggak belajar dari Yesus waktu keluar dari kolam baptisan. Siapa yang puji? Bapaknya. Sekalipun guru nggak bisa menghafal semua murid. Saya kan bisa ingat. Kalau wali kelas kan muridnya banyak, betul nggak? Lulusan ini. Tapi dia nggak mau terima salah. Kalau Bapak waktu itu ngomong sama saya, kasih motivasi kata-kata begini, minimal SMA tamat Pak. Saya datang kemarin bukan dengan anak kosong. Saya bawa mobil baru. Motivasi, paham? Saya banyak, istri saya bilang, lu salah ngomong begitu. Lu lapar, lu mau dipuji. Bukan begitu, kok belajar cerita. Ini wali kelas gue Chinese, STH, gembala sidang, wali kelas lagi. Sekolah penabur lagi. Kok nyampe ininya udah 25 dah. Saya cuma dikasih selamat begini. Selamat ya juara kelas, pertahankan. Itu udah biasa atau luar biasa? Biasa Pak. Biasa, tapi kalau dia bilang kamu menjadi rapat, buah bibir rapat beda. Jadi kalau waktu itu saya stres, saya nggak akan bunuh diri. Nanti kita tahu kan? Iya Pak. Oh iya, dulu gue pernah ngomong ini, gue nggak mau bunuh diri. Itu. Berarti Bapaknya dikasih motivasi biasa ya? Motivasi biasa itu udah biasa. Kasih motivasi ya. Makanya saya sekarang malam ini saya kasih motivasi yang luar momentum. Kudus. Tak gampang. Saya kasih tahu. Aliran sesat banyak. Benar. Sebelumnya ada tuh agresif ya, Kristen agresif ya. Progresif. Nah, nggak perlu Yesus, yang penting berbuat baik. Betul atau betul? Sampai yang nyampeinnya Chinese, tatoan, merasa dia udah dipengaruhi oleh siapa tuh? Ustaz siapa yang? Abdul Somad. Bukan, ada yang seperti kayak Arab gitu. Akhirnya minta maaf kan? Salah kan? Firman mulai. Lu masih jadi abu aja, belum jadi apa-apa tuh Firman udah lengkap itu. Apalagi kalau Katolik punya ada tambahan. Lu udah jangan takut dah, walaupun cuma kejadian sampai wahyu pelan-pelan. Yang penting intinya saya udah kasih. Kunci-kuncinya, kisi-kisinya udah saya kasih. Tinggal bagaimana bisa itu. Masa muda ingat ya, saya udah rugi. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh. Saya udah ngomong di sini, yang kita utamakan Bapak di surga. Kedua, kesehatan keluarga, pelayanan dan lain sebagainya. Sekolah Alkitab nomor 3. Kalau lu utamakan Bapak, keluarga lu utamakan. Kalau punya istri, kerja yang benar, kasih makan anak dan istri.
hal-hal ya, jaga nama baik keluarga. Nanti baru yang ketiga, keempat, pelayanan sekolah Alkitab, kunjungan ke panti jompo, kunjungan ke panti asuhan. Bapak di surga nggak minta lo harus pelayanan. Paham ya? Bukan saya melarang supaya jangan prioritaskan pelayanan. Iya benar. Jangan. Benar, jangan prioritaskan pelayanan, prioritaskan hubungan dengan Bapak. Kedua, jaga nama baik keluarga. Mantap ya? Mantap ya? Oke, pulang. Amin. Ben, luar biasa. 5 menit tapi iya. Tuh, direkam tuh.